Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman PBJ atau pengadaan barang dan jasa di sekolah, satuan pendidikan wajib melakukan belanja melalui Siplah untuk seluruh sumber dana. Siplah telah merupakan marketplace yang disediakan oleh Kemdikbud untuk memfasilitasi sekolah-sekolah untuk membeli barang di sana. Soalnya tanpa kita sadari ternyata ini memberikan peluang baru terhadap para pengusaha atau untuk para penyedia barang dan jasa untuk turut andil dalam berjualan di Siplah Marketplace ini. Nah, berikut ini saya akan menyajikan bagaimanakah caranya kita untuk bisa berjualan di Siplah, menjual dagangan-dagangan kita yang berkualitas di sana. Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Nah, sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini untuk melengkapi tutorial saya tentang Siplah atau ladang atau tutorial Arkas bagi rekan-rekan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan tentang bagaimanakah panduan atau SOP untuk mitra toko atau penjual jika ingin menjual dagangannya di Siplah atau sistem informasi pengadaan di sekolah ya. Jadi kesempatan ini terbuka luas untuk kita semua untuk bisa menjajakan dagangan kita secara online di marketplace Siplah ini. Nah, selanjutnya sobat-sobat semuanya, nah di sini untuk bisa berjualan di Siplah, ini adalah SOP-nya, standar operasional produknya dari mitra penjual. Ini di sini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama ini adalah tentang pendaftaran mitra penjual. Kemudian berikutnya itu adalah tahap verifikasi. Kemudian yang ketiga adalah upload produk. Kemudian yang keempat adalah transaksi. Untuk yang pertama ini adalah terkait dengan pendaftaran mitra penjual. Nah, ini adalah untuk kita bisa mendaftarkan toko kita di Siplah, toko online kita di Siplah. Ini adalah hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum kita mulai pendaftaran. Ini adalah yang pertama, kita menyediakan nomor telepon. Tentunya nomor telepon yang aktif dan bisa dihubungi, kemudian juga bisa menerima kode verifikasi yang kemungkinan nanti akan dikirimkan oleh Siplah ya. Kemudian yang kedua adalah email, alamat email. Kemudian yang ketiga adalah KTP atau kartu tanda penduduk yang masih hidup, yang valid. Kemudian nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian SIUP, ini adalah jika berbadan usaha. Nah, kemudian pada saat kita sudah memiliki semua itu, maka langkah berikutnya adalah kita klik daftar toko di sini ya. Kita klik daftar toko. Nah, selanjutnya setelah kita klik daftar toko, maka kita akan diarahkan menuju pop-up form atau formulir pop-up pendaftaran. Nah, di sini kita harus mengisi format tersebut. Nah, setelah itu kita klik daftar sekarang. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pendaftaran, maka langkah berikutnya adalah kita kembali ke beranda depan tadi. Kemudian kita klik login atau masuk dengan menggunakan akun yang sudah didaftarkan ya. Ini adalah sebagai contoh. Ini adalah contoh untuk PowerPoint masuk ini. Ini adalah diperoleh dari Kemdikbud langsung, yaitu misalkan office@tokolada.co.id. Kemudian untuk username-nya, password-nya adalah itu. Kemudian setelah kita memasukkan username dan password yang tadi sudah kita daftarkan, maka langkah berikutnya adalah kita klik masuk. Nah, selanjutnya pada saat kita sudah masuk, maka kalian perhatikan di sini ada pengaturan akun. Nah, pengaturan akun di sini ada gambar ini, maka sobat semuanya silahkan klik di sana untuk melakukan pengaturan akun dengan cara klik icon profil ya, pojok kanan atas itu. Dan berikutnya di sini sobat semuanya, kita tahapnya adalah untuk mengisi formulir yang sudah disediakan seperti nama toko dan kategori toko. Nah, kita inputkan data legalitas kita, yaitu seperti halnya KTP, kemudian NPWP, surat izin usaha perdagangan, dan lain-lain ya.
Nah, di sini ada format seperti ini, maka kita tinggal mengisi formulir dan upload-upload saja. Kemudian untuk yang berikutnya, ini adalah halaman toko kita ya. Dari sini kita bisa melengkapi biodata toko kita. Nah, di sini kita melengkapinya dengan cara klik icon ubah untuk melengkapi biodata toko kita. Nah, ini kita dengan cara klik ubah ini, maka nanti kita akan melengkapinya. Nah, misalkan di sini untuk pengaturan akun ya, misalkan adalah sosmed.tokoladang@yahoo.com. Ya, adalah sebagai mitra yang terverifikasi. Kemudian untuk nomor ponselnya adalah itu. Kalau misalkan kita ingin mengganti juga bisa. Kemudian kata sandinya. Kemudian setelah itu klik verifikasi sekarang dan dapatkan token aktivasi melalui email atau nomor ponsel yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian untuk yang berikutnya ini adalah kita dalam tahap menunggu diverifikasi oleh admin dari toko ladang. Nah, berikutnya di sini toko kita sudah jadi, namun perlu untuk verifikasi bisa upload produk ya nanti. Nah, langkah berikutnya adalah sobat-sobat semuanya dalam tahap verifikasi. Nah, setelah kita melakukan semuanya itu, kita masuk ke verifikasi. Oke, pada tahap verifikasi. Nah, selanjutnya verifikasi mitra penjual teman-teman ya. Nah, untuk yang poin pertama, di sini hal yang perlu kita ketahui. Untuk H+1 sampai H+3 setelah kita melakukan pendaftaran, ini tim toko ladang itu akan menghubungi calon mitra. Kemudian H+4 sampai H+7 proses pengiriman data untuk verifikasi legalitas perusahaan. Yang ketiga untuk H+8 ini adalah akan ada muncul keputusan dari toko ladang apakah kita di-approve, disetujui, ataukah kita ditolak. Kemudian yang keempat, jika calon mitra ditolak itu kita bisa mengulangi proses lagi. Kemudian yang kelima pada poin 212 karena biasanya itu ada kekurangan ya, data yang belum dipenuhi. Kemudian komunikasi ini bisa dilakukan via email customerservice@tokoladang.co.id. Dari sini jika toko ladang belum menghubungi calon mitra, mohon mengirimkan email ke kami dengan formatnya adalah seperti itu ya. Misalkan subjek verifikasi mitra toko, pesannya adalah nama toko yang terdaftar, kemudian produk yang dijual, kemudian sertakan juga nomor HP. Berikutnya untuk tahap ketiga yaitu upload produk. Nah, ketentuan upload produk di toko ladang, sobat semuanya. Yang pertama, mitra toko dapat mengupload produk jika lulus verifikasi. Yang kedua, upload produk sesuai kategori toko yang ditulis di surat pernyataan. Apabila mitra toko terbukti mengupload produk tidak sesuai surat pernyataan akan diberi SP atau surat peringatan. Yang keempat, khusus produk buku dibatasi dengan hanya mengupload buku yang lulus penilaian atau ber-SK dari Pusbukur. Yang kelima, harga produk komputer atau IT mengacu pada harga di e-katalog. Yang keenam, untuk sementara harga tayang atau harga barang plus ongkir. Yang ketujuh, kolom ongkir masih proses deploy. Berikutnya, sobat semuanya, pada saat kita upload produk. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa di tab sebelah kiri ini ada produk, kemudian jual produk, kemudian transaksi produk, daftar produk, etalase produk, feedback produk, riwayat negosiasi, kemudian pengaturan toko, pengaturan notifikasi. Nah, selanjutnya pada saat kita ingin upload foto produk, ini kita boleh lebih dari satu foto ya, dengan cara klik jual produk yang di situ muncul bergaris merah kedap-kedip. Kita klik di sana, maka nanti akan muncul tampilan seperti tayangan di sebelah kanan, yaitu jual produk. Nah, di sini untuk gambar produk ini adalah uploadnya minimal satu gambar. Berikutnya upload kondisi asli barang untuk meyakinkan pembeli. Gunakan background putih agar produkmu lolos quality control oleh tim aplikasi Siplah. Kemudian klik pada gambar yang telah dipilih untuk menjadikan sebagai gambar utama. Kemudian setelah itu pada saat kita sudah menentukannya maka kita klik pilih dan upload gambar. Nanti kita akan diarahkan menuju dashboard atau istilahnya galeri kita ya yang sudah kita sediakan gambar, dan pastikan untuk ukuran gambar maksimal 340x340 pixel. Ini berformat JPG atau JPEG atau PNG. Berikutnya pada saat
upload produk di sini. Ini perlu kita perhatikan. Isilah form tersebut sesuai data produk Anda. Nah, di sini stock keeping unit ini adalah penomoran produk di TUK Anda agar lebih mudah sekolah mencari barang dengan hanya menuliskan SKU-nya. Contoh SKU, misalkan nama perusahaan, Toko Abadi Makmur atau TAM. Barangnya apa? Pensil. Kemudian nomor produknya yaitu 11001. Kemudian maka SKU-nya bisa dibuat Tampen 11001. Ini hanya contoh kecil penomoran SKU saja. Masih banyak referensi SKU yang bisa kita gunakan ya. Inilah format formulirnya adalah seperti ini, SKU, nama produk, kemudian deskripsi, dan kemudian kategori. Ini adalah wajib kita isi ya pada saat kita upload produk. Dan berikutnya sobat semuanya masih pada upload produk. Nah, di sini kita mengisi harga satuan. Harga satuan ialah untuk harga grosir ini adalah opsional. Kemudian pajak ini kita bisa pilih PPN jika barang yang diupload ada pajaknya. Kemudian diskon misalkan, kemudian stok ini adalah kosong atau habis otomatis tidak dijual misalkan ya. Kemudian masih di upload produk. Nah, di sini kita berikan kondisi barang, apakah ini kondisi barang apakah baru atau bekas, kemudian untuk berat produknya berapa gram. Nah, kemudian untuk berat volumetriknya, panjang, lebar, tinggi, kemudian variasi warna, kemudian ukuran. Kemudian untuk URL video yang menjelaskan produk dari YouTube misalkan, kemudian URL valiyoutube.com ialah jika semua form sudah terisi maka kita klik jual produk. Dan berikutnya untuk halaman daftar produk, di sini kita bisa melihatnya misalkan ya dengan cara klik daftar produk. Ini produk yang sudah berhasil kita upload itu akan masuk ke dalam daftar produk. Ya, seperti tampilan pada sebelah kanan ini yaitu daftar produk, misalkan Samsung ini adalah dijual, ini adalah misalkan harganya, ini stoknya 4.999, kemudian harganya 1.999.000, kemudian di sana ada pengaturan, kemudian tinta juga misalkan seperti itu, untuk stoknya itu ada 9, kemudian harganya 90.000. Kemudian sobat semuanya pada saat kita masuk ke tahap keempat, ini adalah tahap transaksi. Nah, pada tahap transaksi, nah, di sini perlu kita perhatikan. Misalkan ada pesanan masuk di tab baru. Di sini adalah pada saat kita sudah mendapatkan pesanan, maka akan muncul di transaksi produk di baru. Misalkan di sana ada 18 ya, misalkan ya. Nah, di sana teman semuanya, misalkan Zidan Fajar Aditya. Ini ada dengan SO05950 untuk waktu transaksi 25 Februari 2020 jam 4. Ini adalah dia membayar 1.260. Nah, ini adalah sedang menunggu diproses misalkan ya. Ini pra-proses, maka kemudian kita klik pra-proses. Untuk berikutnya yang perlu kita lakukan adalah langkah pertama. Nah, di sini kita sebelum kita memproses pemesanan, konfirmasi dulu sekolahnya. Nah, kita pastikan. Kemudian yang kedua, kita klik pra-proses untuk menginputkan nilai ongkir dan lama pengerjaan. Kemudian yang ketiga, misalkan di sini kita ingin menolak pesanan jika dirasa tidak sanggup melayani pesanan tersebut. Dan berikutnya, pada saat menu masih di transaksi, ini adalah kita misalkan untuk diproses ya. Diproses, misalkan di sana ada 8. Ini adalah pesanan yang sudah diproses, ini akan masuk di tab halaman proses. Kemudian ada menu untuk cetak PO atau unduh BAST, berita acara serah terima barang. Kemudian pada menu unduh BAST, dalam satu unduhan akan ada beberapa dokumen yang include di dalamnya. Misalkan BAPB, berita acara penyerahan barang. Kemudian invoice, kemudian juga kwitansi. Di sini penjual masih bisa menolak pesanan. Nah, kemudian klik kirim untuk mengubah status pesanan menjadi sedang dikirim. Berikutnya masih di transaksi sobat semuanya. Misalkan di sini untuk kita itu mengisi lama pengerjaan. Ini adalah info yang akan diberikan ke sekolah. Ini tentang lama waktu yang dibutuhkan untuk persiapan sampai pengiriman barang ya. Kemudian setelah itu kita klik konfirmasi. Dan berikutnya penjual juga bisa memanfaatkan ekspedisi pihak ketiga seperti JNE, GNT, dan mungkin lainnya. Isikan semua alamat kemudian klik button hitung. Kemudian sambil kita menunggu konfirmasi pembeli, sekolah ini akan klik setuju. Otomatis pesanan akan pindah ke halaman diproses.
Selanjutnya, pesanan yang sudah disetujui oleh sekolah akan pindah ke tab halaman diproses. Untuk dokumen kemudian dicetak dan ditandatangani oleh penjual. Dokumen ini dikirim bersamaan dengan barang ke sekolah. Nah, kemudian setelah itu klik kirim ketika barang sudah dikirim oleh kurir penjual. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memilih kurir dan menginputkan nomor resinya. Jika dikirim sendiri, maka cukup pilih kurir toko dan ketikkan resinya adalah nomor SO dan tanggal kirim. Klik tombol kirim ke pembeli untuk merubah status pesanan menjadi sedang dikirim. Selanjutnya, barang dikirim bersamaan dengan dokumen BAST, BAPD, dan juga invoice. Proses pengiriman barang selesai, selanjutnya penjual bisa memantau penerimaan barang juga di halaman ini. Berikutnya, penjual bisa melihat bahwa status pesanan itu adalah diterima. Nah, selanjutnya status pesanan ini dibayar. Kemudian untuk menarikan dana V1, untuk penarikan dana 1 sampai 5 transaksi bisa dilakukan dengan menggunakan WhatsApp dengan cara mengirimkan nomor transaksi, nominal transaksinya, pastikan status pembelian sudah dibayar. Misalkan contohnya untuk pesanan SO00123 itu adalah senilai 3 juta. Kemudian untuk SO00124 ini adalah 2.500.000 ya. Kemudian di sana ada customer service nomor ladang, itu adalah nomor customer service-nya, WhatsApp-nya adalah itu. Selanjutnya untuk penarikan dana V2. Untuk penarikan dana dengan transaksi lebih dari 5 nomor SO, nah ini bisa via WhatsApp dengan mengirimkan rekapan Excel. Nah, seperti yang ada pada tayangan berikut ini. Jadi kita bisa memberikan hal yang seperti itu. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.